Egy Sujana Mastal SH-MSI tidak bisa mengawal, membersamai, dan ada bersama-sama dengan kita. Ini tentu saja sudah kami sampaikan secara jelas bahwa bagian dari resiko profesi, ya. Kita, Profesor Dr. Egy Sujana, kita saling bertanya sesama kita. Di mana ini Bang Egy yang sebagai inisiator agenda untuk kita mendatangi UGM dan Jokowi langsung? Baru sekarang terjawab di perjalanan pulang kita. Ternyata beliau ditahan. Bang Egy ditahan. Aku mau DHL. Saya bilang udah pasti pulang. Saya bilang ini ditangkap Pak. Saya bilang itu ditangkap Pak. Bang Egy, saya cerita masalah malam itu. Memang ada orang telepon saya jam 12 malam. Dia mau kasih 300 juta. Jangan berangkat ke Solo. Jam 1 saya ditawarin lagi. Saya bilang nggak bisa Pak. Ini sudah isu nasional. Tidak bisa saya bilang gitu kan. Kita berangkat. Ini saya ngomong jujur sekarang ya. Karena kita sudah boleh kayak saya berhasil. Terus jam 1 saya ditelepon lagi. Bang, Bapak tambah 50. Saya bilang tidak bisa. Kalau kamu pergi, saya jemput kamu di Jogja. Nah ini potensi sangat berbahaya kalau Anda dijemput di Jogja. Jadi posisi baru selesai juga dalam tanda kutip diamankan. Ini surat panggilannya Bang Egy. Ini surat panggilannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu sekalian, sebangsa dan setanah air, rekan-rekan TPUA yang telah berjuang selama hampir 3 hari ini ya dalam perjalanan menuju ke Yogyakarta, dilanjutkan ke Solo, dan hari ini kita akan segera kembali setelah menunaikan tugas mulia insya Allah ya. Kita mengetahui dalam kegiatan ini ketua kita, presiden kita, Profesor Dr. ya Egy Sujana Mastal SH-MSI tidak bisa mengawal, membersamai, dan ada bersama-sama dengan kita. Ini tentu saja sudah kami sampaikan secara jelas bahwa bagian dari resiko profesi, ya. Perlu diketahui bahwa beliau tidak bisa membersamai dikarenakan hari yang sama di mana harus berangkat, beliau mendapatkan panggilan, ya. Panggilan tentu Anda mengerti dengan yang saya maksudkan. Nah, oleh karena itu, alhamdulillah pada hari ini setelah kita berhasil menyelesaikan tugas kita, dan di mana hari ini kita bertemu dengan mantan Presiden Republik Indonesia yang kedua, yaitu Bapak Insinyur Joko Widodo, berdasarkan ijazah yang dia kuasai pada hari ini yang menurut dia adalah asli ya, dan kita mempertanyakan itu dan kita yakini itu adalah palsu. Maka seiring itu Bapak Profesor Dr. Egy Sujana Mastal SH-MSI alhamdulillah telah dibebaskan ya, dalam artian tidak bisa disebutkan bebaskan ya, Bang Damai ya, dibebaskan ya. Memang kita nih gara-gara kondisi ya, aparat yang seperti ini membuat kita terlalu hati-hati untuk berbicara. Tapi bisa dipastikan beliau baru saja dibebaskan ya. Oke, ini ada konfirmasi berita dari beliau, di mana beliau tentu mengikuti perkembangan dari Jogja dan Solo, dan ini beliau sampaikan kepada rekan advokat kami yang juga adalah Sekretaris Jenderal TPUA, yaitu Bang Damai Hari Lubis, koordinator advokat yaitu Bang Damai Hari Lubis. Beliau menyampaikan sedemikian ya, saya akan bacakan. DHL dan kawan-kawan TPUA yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih ya atas keikhlasan dan keberanian yang luar biasa. Walaupun abang dalam masalah hingga tidak bisa membersamai kalian dalam konteks pejuang bongkar ijazah palsunya Jokowi, hingga jumpa Jokowi di rumahnya di Solo. Sukses ya bila cerita DHL. Jadi maksudnya dia mengatakan sukses ya dapat cerita dari DHL, di mana Jokowi sebenarnya tanda kutip sakit karena ia ucapkan ijazah S1 aja dipersoalkan. Silahkan bagi yang cerdas menafsirkan sendiri makna ucapan Jokowi tersebut. Sekali lagi terima kasih Bang DHL, Rizal Fadilah, Bu Kurnia, Arif Iksan, Hani, Ibu Wati, Ibu Desi, Ibu Ita, Ibu Jati, Ibu Mary, Mary KNPRI, dan Mary Lampung, serta semua emak-emak radikal dan soleha yang tergabung dalam emak-emak TPUA. Bila jadi ikut dan lain-lain ya, yang sudah ikhlas berjuang, walaupun tanpa abang kalian ini yang membersamai, namun kalian tetap militan. Harap maklum ya, ini tulisannya ini beginilah abang kita ini. Insya Allah segera dapat balasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, sekedar logika saja. Jadi Jokowi tahu bahwa Egy Sujana tidak bisa hadir karena diamankan.
Jadi dia berani menerima kalian sendirian. Padahal sebelumnya sudah konpres didampingi lawyer anaknya Otto Hasibuan. Bentar. Itulah blessingnya ya, tidak hadirnya abang. Semoga benar demikian. Hatur nuhun, Egy sudah masal SHMSI. Demikian yang bisa saya sampaikan pesan dari Bang Egy. Tentunya kita berucap syukur, alhamdulillah. Memang semua harus berkorban dan beliau diamankan oleh pihak aparat untuk bisa menjadi jaminan barangkali dalam kegiatan kita ke Jogja dan ke Solo. Apapun itu, hari ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita telah mengakhiri ya perjalanan tugas mulia ini, yang insya Allah tentu saja tidak berhenti sampai di sini. Akan ada kegiatan-kegiatan berikut dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan sehubungan dengan bongkar ijazah palsu Joko Widodo. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya baik, langsung saja. Yang pertama kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa 3 hari kita mencari kabar terkait dengan guru kita Profesor Dr. Egy Sujana. Kita saling bertanya sesama kita, di mana ini Bang Egy yang sebagai inisiator agenda untuk kita mendatangi UGM dan Jokowi langsung. Baru sekarang terjawab di perjalanan pulang kita. Ternyata beliau ditahan dan insya Allah sudah bisa komunikasi. Alhamdulillah kabarnya juga sudah dibebaskan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan yang kedua, perjuangan ini belum selesai. Kenapa belum selesai? Karena kita baca itu sama-sama. Ketika tadi perwakilan tim PPUA ketemu langsung dengan Bapak Jokowi dan diminta untuk diperlihatkan ijazahnya, Pak Jokowi pun tidak berkenan untuk memperlihatkan ijazahnya. Bahasanya adalah tidak ada kewenangan kita untuk atur beliau. Ingin kita katakan bahwa kita menanyakan itu supaya Indonesia ini tidak gaduh, bukan mengatur, bukan menuduh, apalagi menfitnah, tapi sebagai masyarakat yang cinta dengan bangsa ini, kita ingin Indonesia ini damai. Kalau memang ijazah itu ada, diperlihatkan, ya clear semuanya. Dan tidak akan kita mencari-cari dan bertanya lagi. Itu saja, saya berharap kita semoga istiqomah. Saya yakin para pejuang-pejuang ini adalah orang yang tidak bisa dibeli oleh siapapun dan tidak bisa dibeli dengan apapun. Insya Allah tetap semangat, kita di jalan Allah, kebenaran itu akan menemui jalannya sendiri. Dan alhamdulillah hari ini semua keringat kita, waktu dan sebagainya mudah-mudahan menjadi catatan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ini adalah perjuangan yang karena semata-mata mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ngomong terus terang sekarang karena orang yang pertama tahu Bang Egy dipanggil itu saya. Saya diskusi sama Bang Egy waktu di Pangandaran. Bang Egy minta pertemuan jam 1 malam. Saya di kamar, Bang Egy peluk saya. Dia cerita, Rit, abang dipanggil Rit, mungkin abang ditahan. Baca, tapi ini dalam kasus lain ini benar Bang. Ini dibantah dan kasus lain sama dan kasus di KPK. Dan akhirnya jadi pertimbangan kamu gimana Rit? Saya bilang abang nggak usah berangkat. Saya tanggung jawab masalah ini Bang. Saya bilang gitu kan. Ya, saya cerita masalah malam itu. Memang ada orang telepon saya jam 12 malam. Dia mau kasih 300 juta. Jangan berangkat ke Solo. Ya kan, saya masih merenung di kamar sebelah. Jam 1 saya dikabarin lagi. Saya bilang tidak bisa Pak. Ini sudah isu nasional. Tidak bisa saya bilang gitu kan. Kita harus tetap berangkat. Ini saya ngomong jujur sekarang ya. Karena kita sudah punya sangat pilih berhasil. Terus jam 1 saya ditelepon lagi, Bang, Bapak tambah 50. Saya bilang tidak bisa, gitu kan? Saya terus, karena saya kamar sama Bang Egy connecting, saya buka kamar kan saya biasa di hotel sama Bang Egy selalu buka connecting karena Bang Egy selalu minta tidur sendiri. Jadi saya untuk menjaga Bang Egy karena Bang Egy kan kita tahu masih minum obat sampai sekarang. Saya selalu jaga Bang Egy, lihat
jam 1 saya coba buka kamar, Bang Egy lagi sholat. Saya tunggu, saya masuk kamarnya, saya duduk. Selesai sholat, saya ngomong, Bang, Bang Egy, saya cerita begini. Terus kamu bagaimana? Saya bilang, saya terima Bang, dia peluk saya juga. Dia nangis, kan? Dia nangis, aduh, bilang ini abang kalau begini nih takut drop. Jadi saya bercanda, Bang, tapi kalau 1 miliar Bang, saya berpikir Bang, langsung dia ketawa, abang juga gitu. Jadi cair lagi kan, ngobrol itu, ada cerita begitu. Saya bilang, udah Bang, biar saya yang berangkat, abang tidak usah. Saya bilang gitu kan, karena pasti saya akan kena juga Bang, karena membiarkan abang untuk pergi. Ibu juga sudah tahu kalau bapak tetap mau pergi. Saya bilang, Bu, saya akan menunjuk bapak, bapak tidak usah pergi. Jadi sampai Jakarta, minta dirahasiakan ini, minta dirahasiakan. Nanti bongkar setelah pulang. Dia juga tahu ya, minta dirahasiakan ini. Jadi cuma saya bertiga yang tahu. Dengan Bang Acem juga cuma suratnya tidak buka, saya buka surat itu. Jadi sejaga rahasia ini sampai kita berangkat. Karena kenapa saya jaga rahasia ini? Jangan sampai semuanya drop, terjadi hal yang tidak diinginkan. Bang Egy ditangkap sama sebagian waktu di KPK. Dimana kita tahu saat itu Bang Rustam berteriak karena ditangkap, takut berdampak ke Bang Egy juga kan. Jadi itu rasanya. Nah alhamdulillah kemarin malam ibu telepon saya juga, Rip sama bapak. Saya bilang tidak Bu, bapak memang dari semalam HP-nya tidak aktif. Nah saya kemarin di mobil, kalian lihat saya merenung setengah mati kan. Saya sedih sekali karena Bang Egy biasanya kalau hati saya tergetar, Bang Egy ada apa-apa. Sudah berapa kali saya pernah tidak enak, Bang Egy di rumah sakit. Iya, terus saya sama DHL saya ngomong, Bang Egy kok kenapa Rip? Saya bilang, hati saya kok begini, ini Bang Egy ditahan. Aku sama DHL bilang, udah pasti pulang. Saya bilang, ini ditangkap Bang. Saya bilang gitu, ditangkap Bang. Bang Egy. Saya kemarin diam terus kan, gitu kan. Terus tadi baru saya agak senang, saya telepon Bang Egy, saya video call tadi, Bang Egy HP-nya aktif. Ini berarti sudah bebas, sudah pulang kan. Sudah pulang. Tadi waktu mau salat, saya telepon, Bang, abang harus ngomong ke kawan-kawan kalau abang bebas. Ternyata DHL sudah ngomong gitu kan, sudah minta surat. Tadi juga saya sempat sama DHL, tadi sudah kan, saya bilang, benar, saya bilang gitu kan, karena sekarang udah aktif lagi HP-nya nih. Ya, udah nggak aktif lagi. Nggak aktif lagi sekarang. Saya telepon ibu. Ibu bilang bapak ada, alhamdulillah, ya kan? Ya ibu bilang bapak ada, ya kan? Alhamdulillah, gitu. Ya, saya senang gitu loh. Jadi kita bersyukur sekali. Bang Egy memang selain itu ada kasus begini, pasti akan dibarter kasus yang di Banten. Ini kasus di Banten dibarter gitu kan? Dan memang ada salah satu abang sebutkan, salah satu petinggi itu dia bilang, kalau kamu pergi saya jemput kamu di Jogja. Nah ini potensi sangat berbahaya kalau memang dijemput di Jogja, karena pasti iya pasti sama dengan KPK. Kalau KPK itu jenderal langsung. Jadi kalau kau tetap ada di KPK, saya jemput kamu. Itu kan. Nah, Bang Egy sebenarnya abang lebih bagus temuin Bang. Ternyata abang terus ditahan sampai sore. Saya sempat ngomong sama salah satu penyidiknya, saya kenal, saya bilang, Bang, kalau Bang Egy tidak pulang segini, masa di KPK saya bawa ke Polda, saya bakar ban di Polda. Jangan Rip, jangan. Itu kan pulang kok, habis Jumat kasih pulang. Dan itu memang benar, harus tahu ya. Itu memang Bang Egy habis Jumat harus dipulangkan. Karena setelah kita selesai di KPK, sama kayak ini, kita selesai pulang, Bang Egy dibebaskan. Itu. Jadi saya minta doanya semuanya. Mudah-mudahan Bang Egy diberi kesehatan. Karena kita tahu kondisi beliau dan umur segitu, kita tahu Bang Egy tetap tidak ada takutnya. Itu kita akui, Bang Egy. Dia masih anggap dirinya masih seperti waktu ketua HMMPO. Tidak ada takutnya. Dan Bang Egy ini berteman dari kakak saya. Kakak saya yang pertama, Tamsil Indro, kemudian ke Agus Dwi Karna. Nah sekarang ke saya, kakak saya titip. Kau jangan terlalu berharap sama Egy, tapi kau jaga Egy, karena Egy lihat percaya ke kamu. Dengan gitu kan, saya juga nggak tahu kenapa Bang Egy terlalu. Saya sama Bang Egy sudah hampir 9 tahun sama Bang Egy. Saya nggak tahu kenapa Bang Egy terlalu akrab sama saya gitu, percaya sama saya. Ya kan, mau dari segi apa itu percaya sama saya, dan selalu minta pertimbangan ke saya.
Itu kadang-kadang Bang Egy, Rip, kamu selalu tegur saya. Sekarang saya tegur kamu dengar omongan abang. Dia bilang saya gitu kan. Terus selalu begitu sama Bang Egy. Jadi mungkin kalau teman-temannya pas bilang kok atur saya, terus selalu ngomong gitu tuh. Saya mau diatur, tapi kalau saya ngomong itu didengar Bang Egy gitu. Itu satu kebanggaan buat Bang Egy. Bukan saya anggap dia sebagai apa, tapi saya anggap dia orang tua saya, kakak saya, teman saya. Saya kadang-kadang biar tengah malam saya ke Bogor panggil Bang Egy. Saya datang ke Bogor, ya kan? Karena kita tahu Bang Egy kan kesehatannya sedikit-sedikit kan, tapi dia tidak pernah rasakan sakitnya itu. Saya pernah kaget detensi sampai 500 dan pernah musim tensi tidak bisa membaca, ya kan? Kita tahu Bang Egy itu, ya kan? Dan sampai sekarang itu Bang Egy obat yang diminum, ya kita minta berdoanya aja mudah-mudahan makin selalu diberi kesehatan, ya kan, diberi rezeki, ya kan, mudah-mudahan apa yang kita harapkan selama ini bisa terkabulkan semuanya, ya kan. Karena Bang Egy memang dari dulu selalu melawan rejim, ya kan, karena dia lawan rejim juga untuk kita semuanya, untuk umat semuanya, ya kan, tidak kayak yang lain cuma karena amplop. Bang Egy tidak mau sekali itu urusan begitu. Bang Egy berjuang terus untuk kebenaran. Ya, dan satu lagi saya Bang Egy itu hafiz Quran. Bisa kita lihat kan ya. Itu dia cerita sama saya, Rip, saya bisa hafiz Quran waktu saya ditahan. Dan waktu 3 bulan dia bisa hafiz Quran, bukan main kan. Dan daya ingatnya bukan main Bang Egy itu. Bukan cuma dia hafal ayat, dia hafal artinya, dia hafal titik koma. Saya pernah sering tes, suruh baca, saya presiden kata-kata, dia tegur, bukan begitu, begini bacanya. Dan itu bukan 1-2 kali, sering begitu Bang Egy gitu. Ya kan, jadi sekali lagi kawan-kawan, karena mungkin saya tidak juga terlalu tidak mengangkat diri kalau saya dekat sama Bang Egy, tapi alhamdulillah sampai sekarang ini Bang Egy tetap percaya sama saya. Hari ini saya juga sudah mulai senang sekali, tidak kayak kemarin saya merenung terus sedih, mau nangis gitu kan. Karena memang kok saya nggak tahu juga kenapa kontak batin itu, mungkin karena kedekatan saya sama Bang Egy sering curhatan, bahkan tidur tadinya sering sama-sama di hotel. Cuma sekarang Bang Egy kalau tidur ya maunya bebaskan kalau jadi saya selalu minta kamar itu sama dia, selalu connecting sama dia. Ya cukup sekian barangkali. Saya sekali lagi mohon doanya untuk Bang Egy, mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, diberi rezeki yang panjang, dan segala cerita apa yang diharapkan Bang Egy bisa tercapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mendengarkan semuanya, pertama terima kasih sudah berupaya terus berjuang dengan ikhlas dan militan. Semoga Allah balas kebaikannya. Sekarang posisi saya agak tidak bisa membersamai teman-teman, tapi kan hikmahnya jauh lebih bagus ketimbang saya datang. Mungkin Jokowi nggak mau nerima, kan dia bencinya sama saya kali. Jadi alhamdulillah tadi DHL udah banyak cerita. Jadi Arif terutama yang getol menjadi panitianya, DHL, Rijal Fadila, Ibu Kurnia, kemudian ada Bu Mary di situ, dan Bu Jati, Bu Wati, Bu Desi, semuanya terima kasih. Saya udah bikin tulisan tadi kirim ke DHL, suruh DHL bacain aja kalau berkenan. Jadi gitu alhamdulillah. Jadi posisi baru selesai juga, dalam tanda kutip diamankan. Jadi udah kalau beres semua kondusif, wah jadi baru bisa menang gitu lah. Jadi kemarin HP mati terus. Sementara kita dulu nggak perlu terlalu banyak bicara lagi, mungkin nanti ada yang nyadap atau apa kan. Yang penting udah kembali dengan selamat dan dapat poin yang luar biasa. Karena statement Jokowi sendiri yang menyatakan menurut DHL masa ijazah satu aja dipersoalin deh. Itu satu bukti bagi yang cerdas. Berarti
tidak punya gitu loh. Jadi itu aja simpulannya, berarti misi kita berhasil dengan kondusif, dengan izin Allah. Terima kasih sekali lagi buat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang, Ya. ini satu lagi Kita melakukan satu lagi saya perlihatkan, demonstrasi. mungkin ini surat panggilannya Bang Egi. Ini surat panggilannya. Ya, bentar. Nggak perlu diedar ya. Ya, dapat edar ya, cukup itu aja ya. Ya, Oke. Jadi bukan kali ini Bang Egi dilakukan seperti ini di pihak kepolisian. Kemarin juga di KPK pada saat kita mau demo, kemudian Bang Egi menjadi sandra. Kalau Bang Egi muncul di KPK, maka akan terjadi penangkapan di KPK. Akhirnya Bang Egi tidak muncul, tapi kita tetap menyuarakan aspirasi itu di depan KPK. Persis kejadiannya kayak di UGM dan Solo ini. Jadi Bang Rustam tetap berorasi, saya juga tetap menyampaikan aspirasi yang harus kita sampaikan. Nah, mereka berpikir bahwa dengan mereka mengamankan Bang Egi, tujuan-tujuan yang sudah kita susun bersama, yang sudah kita rencanakan bersama itu akan bubar dan gagal. Mereka menginginkan itu karena apa? Karena pendekatan melalui nominal kita tolak, ya kan? Pendekatan melalui lain-lain kita tolak. Jadi cara satu-satunya yang bisa melakukan hanya seperti itu, ya kan? Dan senior kita, Prof. Egi, itu tidak bisa menolak karena selalu disandra dengan berbagai macam ancaman. Tapi anehnya setelah kita melaksanakan kegiatan itu, Bang Egi kemudian dikeluarkan. Dan saya menilai bahwa ini akan selalu menjadi senjata mereka. Di setiap ada ancaman gerakan TPUA, maka yang diamankan adalah Bang Egi. Kemarin juga begitu, ada upaya. Jadi ya dari kemarin banyak yang nanyain cuma kita nggak jawab. Jadi ketua panitianya sebelum diganti sama Bang Arif itu ada namanya Zulkarnain, ketua panitia perjalanan kita ke UGM dan ke Jogja. Menjelang pemberangkatan seminggu, tiba-tiba dia ditahan di Polres Jakarta Barat. Ya, pokoknya dicari-carilah kesalahannya apa, ya udah ditahan. Dipikir dengan ketua panitia ditahan, kita kemudian turut untuk sibuk mengurus dia dan tidak akan terjadi perjalanan ini. Akhirnya 2 hari sebelum keberangkatan kita bikin rapat tertutup yang dihadiri oleh Pak Egi untuk mengganti ketua panitianya. Akhirnya kita bilang biar aja dulu Bang Jul, nanti selesai dari perjalanan dari UGM dan Jogja Solo, nanti akan kita urus Zulnya. Kita tunjuklah Bang Arif Iksan sebagai pengganti ketua panitia Zul. Bang Arif lah jadi ketua panitianya. Dan akhirnya kenapa sering kita sampaikan ke Bapak Ibu bahwa informasi perjalanan kita dirahasiakan, itu bukan kita mengada-ngada, tapi memang perjalanan kita ini penuh dengan kehati-hatian. Karena demi apa? Demi keselamatan kita juga. Pengalaman kita kan berjuang bukan kali ini, sudah banyak lah perjuangan-perjuangan yang sudah kita lalui, sama persis pengembosannya, sama persis, cuma materi-materi perjuangan kita yang berbeda, tapi cara berjuang kita hampir sama dan cara mereka untuk menghentikan perjuangan kita dengan pola-pola yang sama juga. Jadi kita istilahnya kita udah hafal kita, kalian mau bikin begini, mau bikin begitu. Tapi itulah tadi yang saya sampaikan. Dengan adanya intimidasi, kita tetap semangat, ya, semangat juang kita tidak redam. Malah justru dengan semakin diintimidasinya kita, maka semangat juang kita semakin membara, semakin bangkit untuk ya mensukseskan apa yang sudah kita rencanakan selama ini. Ya kan, karena ini apa yang kita perjuangkan ini adalah kemaslahatan umat, kepentingan umat yang banyak. Ya kan, kalau memang terbukti dia merupakan orang yang berijazah palsu, maka utang-utang negara bisa lepas dan ditanggung oleh dia sebagai pribadi. Itu. Jadi kita memperjuangkannya banyak. Ya, silakan orang mencoba di berbagai media, baik itu media TikTok, ya, YouTube, itu kita. Oh ya, ini Bang Rizal mau pamit nih. Ya silakan Bang kalau mau sampaikan. Ya, ini mau pamit Bang Rizal, kita mau nyampe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak, ya, seiman seperjuangan. Alhamdulillah
kita telah melaksanakan perjalanan bersama. Saya mungkin pamit ya, karena harus keluar nanti di Cirebon, sekarang Ciperna, insya Allah sebentar lagi keluar. Karena diharapkan di sana ada family, kemudian menginap, besok subuh bisa berangkat ke Jakarta. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, alhamdulillah ya, kita ini kompak. Saya kira ini sesuai dengan hadis Rasulullah bahwa yadullah tak ma'al jamaah, tangan Allah itu bersama jamaah. Itu ya, tangan Allah, karunia Allah, ya, rahmat Allah, bantuan Allah bersama jamaah. Dan kejamahan kita ini luar biasa, bagus sekali. Ya, alhamdulillah ya. Dan mereka yang punya upaya-upaya untuk menggagalkan atau mengganggu kita jauh jumlahnya lebih banyak gitu. Tapi ternyata jika tadi Allah sudah campur tangan, maka tangan mereka akan terpotong gitu ya, kekuasaan mereka tidak akan sampai. Jadi intinya kita sudah selesai satu langkah, nanti maka masuk ke langkah berikutnya, Faiza Parobta Pansob. Kalau sudah selesai satu masalah, masuk lagi ke masalah baru, dalam arti amal-amal baru. Nah, jadi mudah-mudahan pahala Allah memberikan kepada kita sekalian. Ya, saya tentu saja bersama dengan Bang DHL, Bu Kurnia, dan Mbak Betor, dan yang lain-lain lah semuanya ini yang mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita. Dan mohon maaf apabila selama proses perjalanan kita ini dan perjuangan kita ada hal-hal yang khilaf ataupun salah ya, Ibu Bapak sekalian. Mudah-mudahan selamat sampai kembali nanti ya ke tempat tujuan. Kita bertemu lagi insya Allah pada waktu besok dan seterusnya. Kita sudah dipersatukan oleh Allah. Maka jangan kita cerai-beraikan lagi hati kita ini ya. Ini tidak semata-mata Allah menyamakan kebersamaan ini selain barokah. Amin. Ya, jannatu adn yadkhulunaha wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sobartum fani ma'uk badar. Artinya surga itu tempat reuni. Tempat itu tempat yang nikmat untuk berkumpul kembali. Mereka yang soleh dan mengikatkan diri dalam kebersamaan kesolehan itu, insya Allah akan Allah kumpulkan nanti di surga Jannatul Naim. Ya, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi ya. Ya, kira Allah lah yang mempersatukan kita dan Allah akan mengumpulkan kita nanti di surga Jannatul Naim. Berjuang terus ya. Gitu, Rasulullah mengatakan jihad adalah hobi, jihad adalah pilihan, jihad adalah satu hal yang telah menetapkan dirinya sebagai jalan terbaik. Ya, insya Allah ya, saya kira sudah sampai di ujung ya. Mohon maaf atas segala kesalahan, terima kasih atas segala kebaikan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala satukan lagi perjuangan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.